Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. para pemirsa webinar yang saya hormati. Baik, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mensosialisasi ya. Namun ini karena semuanya itu kan nanti masih menunggu keputusan final dari BAN ya. Jadi ini adalah apa namanya, belum kita sebut sebagai sosialisasi yang final gitu ya. Tapi akan memberi gambaran pada Bapak Ibu semuanya seperti apa LAM itu. Oke. Baik, jika suara saya kurang terdengar, mohon saya Jika suara saya kurang. Baik, izinkan saya share paparan ya. Ini partisipan. Oke, apakah sudah kelihatan di layar? Sudah, tapi tolong namun belum di slideshow Bu Tati. Oke. Mungkin suaranya didekatkan ke mikrofonnya Bu Tati. Ya, oke. Baik, terima kasih. Baik, ini saya sampaikan tentang LAM Infocom, khususnya nanti berkaitan dengan instrumen, kemudian yang kaitannya dengan proses akreditasi nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Setiawan. Oke, jadi kita mulai saja, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu terdiri atas dua sistem, yaitu sistem penjaminan mutu internal SPMI yang dilaksanakan di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian nanti setelah itu akan dilakukan sistem penjaminan mutu eksternal yang akan dilakukan oleh akreditasi BAN PT atau lembaga akreditasi LAM gitu ya. Nah, tentu saja kalau program studi rumpun keilmuannya itu sudah memiliki LAM, nanti akreditasi program studi akan diakses oleh LAM. Kemudian semua data-data dan informasi nanti diambil dari pangkalan data pendidikan tinggi yang itu dikelola oleh perguruan tinggi dan kementerian. Oke, jadi SPMI itu adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang itu sudah dilakukan di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, di sini kita akan menyampaikan tentang SPME yang dilaksanakan oleh LAM. Ya. Jadi kalau ya ini semua kita tahu bahwa SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian standar program studi dan perguruan tinggi gitu ya. Yang itu apakah sejauh mana sudah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Nah, SPME program studi nanti akan dilaksanakan oleh LAM Infocom di bidang Infocom ya. Kemudian yang perguruan tinggi nanti akan dilakukan oleh BAN PT. Oke.
Jadi kegiatan SPME yang nanti dilakukan oleh LAM itu tentu saja akan mengukur pemenuhan standar pendidikan tinggi, kemudian memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan standar pendidikan tinggi itu ya dengan fakta yang terdapat di program studi. Kemudian tentu saja akan menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi atau program studi ya. Kalau LAM tentu saja peringkat akreditasi program studi. SPM dikembangkan secara berkelanjutan itu untuk kalau yang untuk perguruan tinggi itu oleh BAN ya. Kalau untuk program studi nanti oleh LAM. Ya. Sehingga BAN PT itu nanti akan mengakreditasi perguruan tinggi dan LAM itu akan mengakreditasi program studi. BAN PT juga akan mengakreditasi program studi manakala bidang keilmuan tersebut belum memiliki LAM ya. Selain itu, BAN PT juga akan merekomendasi atau melakukan penjaminan dan evaluasi terhadap LAM yang sudah ada gitu ya. Saat sekarang LAM PTKes itu sudah ada, kemudian LAM yang lain ini masih sama dengan kondisinya dengan LAM Infocom ya, jadi masih proses untuk operasional gitu ya. Jadi ada LAM Infocom, LAM sama, LAM Dik ya, LAM teknik, kemudian LAM Memba gitu ya. LAM teknik ya. Nah, ini kan kerjasama antara BAN PT dengan asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi. Nah, dasar hukum yang tentu saja LAM ini kan tidak serta-merta terbentuk atau atas inisiatif perseorangan atau kelompok ya, namun ini adalah ada dasar hukumnya yaitu Permendikti Undang-Undang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 12 ayat 2 pasal 12 ayat 5 ayat 6 ayat 7 begitu ya. Ini tidak perlu saya bacakan, tapi intinya ada gitu ya. Jadi LAM itu memang dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Artinya dasar hukumnya itu ada. Kemudian ya selain itu juga ada peraturan Kemendikbud nomor 5 tahun 2020 ya tentang akreditasi juga pasal nomor 3, nomor 4 dan 5. Oke. Jadi lembaga akreditasi itu adalah yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat melakukan akreditasi dan studi secara mandiri. Kemudian BAN PT itu melakukan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. Oke. Kemudian, nah, bagaimana dengan LAM? Ya, LAM itu sudah dipikirkan sejak lama, ya, sejak tahun 2015 ya. Sampai sekarang, jadi itu berproses ya hingga sampai sekarang pun kita masih melakukan proses untuk operasional ya. Nah, LAM itu diprakarsai oleh Aptikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, bersama-sama dengan Asosiasi Profesi Indochase ya. Indonesian Computer Electronic and Instrumentation Support Society dan ASINDO ya, Association Information System Indonesia. Nah, dari hasil pemikiran dan kerja keras tim, akhirnya LAM itu mendapat persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pengakuan pendirian LAM Infocom pada tanggal 22 Mei dengan nomor
keputusan nomor 66 dan seterusnya ini ya. Nah, kemudian apa yang masih kita lakukan saat sekarang, jadi keputusan itu kami terima September yang lalu, kemudian kita masih menyiapkan persiapan untuk diluncurkan oleh BAN ya, bersama dengan LAM yang lain yang saya sebutkan tadi. Ada LAM DIK, LAM pendidikan, LAM sama, LAM Memba. Ya, jadi kita bareng-bareng nanti masih menyiapkan persiapan launching oleh BAN. Yang ini rencananya akan di launching insya Allah tanggal 2 Mei nanti ya. Mudah-mudahan nanti dana tidak mundur ya. Nah, sehingga jika launching itu oleh BAN itu terlaksana, kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan akreditasi LAM ya. Khususnya di sini adalah Infocom itu bisa beroperasi, beroperasi itu akan beroperasi kira-kira 3 bulan setelah launching ya. Ini hasil pembahasan dengan majelis BAN PT ya. Jadi kalau Mei nanti di launching ya, kita baru bisa operasional itu 3 bulan setelahnya, itu jadi Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Oke. Nah, ini adalah struktur organisasi LAM Infocom ya, supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui. Jadi struktur ini kita punya majelis akreditasi, kemudian dewan eksekutif ya, kemudian ada pengawas BAN PT ya, dewan penasihat, kemudian ada divisi ya biasa ada divisi sekretariat dan administrasi dan keuangan, kemudian ada divisi sistem informasi dan publikasi, kemudian divisi penjaminan mutu ya, kemudian ada divisi pengembangan kerjasama dan divisi akreditasi. Kemudian ini personalnya, jadi personalnya itu menarik sekali, terdiri dari personal dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri. Jadi artinya kita tidak membedakan antara negeri dan swasta ya, artinya dalam pengurusan pun ada personal dari negeri, ada personal dari swasta, dari PTS maksudnya. Nah, sebagai ketua majelis itu adalah Profesor Zainal Hasibuan, Prof. Ucok ya. Kemudian sekretarisnya adalah Prof. Eko Sudiono. Kemudian anggotanya adalah Prof. Ahmad Beni Mutiara, Prof. Joko Lianto, dan Prof. Eri Prastyo. Dewan Eksekutif dari ketuanya saya diberi amanah. Kemudian sekretarisnya adalah Dr. Prihandoko, dan anggotanya adalah Bapak Nur Ahmad Setiawan, Bapak Joko Sutarno, kemudian Bapak Muhammad Wahyudi, Bapak Insab Santoso, dan Bu Dr. Lina. Nah, apa yang menjadi butir-butir mutu ya yang kita cermati, yang ini menjadi rumusan di dalam butir-butir asesmen program studi, yaitu ada 13 hal ini, 13 butir ini ya. Tentu saja pertama itu adalah kurikulum program studi, kemudian sumber daya manusia, dan kemudian mahasiswa ya, kemudian proses pembelajarannya, sarana prasarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian masyarakat,
tata pamong dan tata kelola, kemudian sistem informasi, dan kerjasama baik dalam negeri dan luar negeri. Nah, butir-butir tadi kita kemas dalam 9 kriteria ya, kita menyebutnya 9 kriteria, yaitu visi misi, kemudian tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kemudian mahasiswa, sumber daya manusia, kriteria 5 adalah keuangan dan sarana, dan kriteria 6 pendidikan, kriteria 7 penelitian, dan kriteria 8 pengabdian pada masyarakat, dan kriteria 9 adalah keluaran dan capaian hasil daripada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Butir-butir ini nanti sebetulnya kan juga diambil dari, artinya data dan fakta-faktanya nanti diambil dari hasil sistem penjaminan mutu internal. Oke. Baik, selanjutnya kita menyampaikan tentang instrumen ya. Jadi instrumen itu kalau kita lihat dari isinya ya, isinya itu dibentuk ya atau dirumuskan, ada yang mengadopsi dari butir-butir instrumen Ban PT, sebagian mengadopsi, artinya yang bisa kita adopsi gitu ya. Kemudian ada yang beberapa butir menyempurnakan instrumen Ban, kemudian ada yang menggantikan instrumen Ban PT, butir-butir Ban PT ya. Kemudian menambah butir-butir baru yang tentu saja diperlukan pada saat kondisi sekarang. Sehingga jumlah butir penilaian itu kita semula itu ada sekitar 180 butir, kemudian kita kita tinjau ulang, kita gabung, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Itu bisa kita ringkas menjadi 160, kemudian kita berulang-ulang, kita lakukan peninjauan lagi mana-mana yang relevan untuk sekarang, tapi yang artinya itu bisa kita tunda, maksudnya yang tidak relevan sekarang ya, tapi relevan untuk jangka panjang gitu ya. Nah, itu kita tunda dulu ya, melihat kondisi program studi saat sekarang ya. Itu akhirnya dengan berbagai upaya peninjauan butir-butir instrumen itu, kita akhirnya bisa ini usaha yang luar biasa, karena itu dengan sangat detail itu adalah 180 butir, kemudian ada yang digabung, ada yang ditunda dulu begitu ya, disingkirkan dulu begitu, sampai akhirnya dari 180 menjadi 160, kemudian diulang-ulang, ditinjau lagi, akhirnya nampaknya sudah paling minimal ya, tidak bisa lagi diringkas lagi ya. Oke, jadi ke 100 butir tadi itu sudah mencakup 24 standar SNDIKTI ya, yang itu kalau secara garis besar yang masuk butir pembelajaran itu ada 89 butir, kemudian masuk penelitian itu 9 butir, dan masuk masuk ke penilaian untuk PKM itu 5 butir. Nah, ini adalah butir-butirnya ya, dengan bobot yang seperti
seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang paling besar itu karena nanti berbasis luaran ya, tentu saja capaian dan luaran itu bobotnya paling tinggi ya, paling tinggi dan butirnya paling banyak gitu ya. Nah, jadi visi misi itu 3 butir itu menyumbang 2,5%, kemudian tata pamong kerjasama itu 7 butir ya, bobotnya 5%, dan seterusnya ini ya. Jadi kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah luaran, kemudian pendidikan, kemudian sumber daya, prasarana dan mahasiswa. Ya, jadi outputnya besar, paling besar bobotnya. Oke, jadi untuk instrumen akreditasi itu ya tadi 100 butir tadi 86 butir merupakan untuk bidang pendidikan, kemudian 9 butir untuk penelitian dan 5 butir untuk pengabdian masyarakat. Kemudian instrumen akreditasi itu saat sekarang yang maksudnya yang ini kita proses ya untuk menjadi instrumen ya, itu instrumen S1 S1 itu sebagai standar, kemudian nanti masih berlangsung ini ya proses untuk pembuatan instrumen akreditasi untuk D3 di vokasi ya. Kemudian S2, S3 dan juga instrumen akreditasi program baru, program studi baru. Nah, ini proses daripada mekanisme proses akreditasi nanti akan dijelaskan detail oleh Bapak Nur Ahmad ya. Namun sebagai gambaran saja, jadi LAM itu nanti akan melakukan akreditasi, melakukan asesmen kecukupan dan asesmen asesmen lapangan ya. Nah, untuk persiapan proses akreditasi memang LAM nanti akan melakukan pelatihan gitu ya. Nah, kemudian kalau asesmen kecukupannya berhasil, maka dilanjutkan ke asesmen lapangan gitu ya. Kalau misalnya tidak berhasil, itu nanti bisa dilakukan pendampingan yang itu akan dilakukan bukan oleh LAM ya, oleh apa namanya unit di Aptikom gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian peringkat akreditasi. Peringkat akreditasi itu ya kita mengacu pada Permendikbud Dikti nomor 32 ini ya. Jadi yang terakreditasi itu peringkatnya adalah unggul, baik sekali dan baik ya. Kemudian yang tidak memenuhi akreditasi ya artinya tidak memenuhi apa namanya, tidak memenuhi standar SNCP ya, atau kalau level pemenuhannya itu sangat rendah gitu. Nah, bagaimana dengan penilaian? Nah, menyadari bahwa program studi itu masing-masing program studi itu punya kekuatan di masing-masing gitu ya. Jadi maksud saya punya kekuatan di, kalau dipetakan ke kriteria ya ke kriteria masing-masing. Jadi misalnya begini, ada program studi yang kuat sekali di dalam penelitiannya, atau ada program studi yang bagus sekali dari sisi pengabdian masyarakatnya. Nah, semua itu kita lihat secara detail ya, sehingga penilaiannya nanti Bapak Ibu akan diberi apa itu, sebut aja rapor gitu ya, hasil penilaian yang seperti ini kira-kira. Maksudnya kriteria dan nilainya ya,
nilainya apakah dapat B atau dan saya ABC gitulah intinya. Nah, sehingga Bapak Ibu akan tahu kriteria-kriteria mana yang kuat dan mana yang kurang atau mana yang agak kuat ya, dari hasil ini gitu ya. Saya kalau misalnya dari kriteria mahasiswa masih ya baru cukup aja misalnya. Nah, sehingga Bapak Ibu punya strategi untuk membuat ini meningkat gitu ya. Dilihat lagi nanti kriterianya atau butir-butirnya di kriteria ini apa gitu yang bisa ditingkatkan. Namanya begitu, misalnya nanti di sumber daya kok masih sangat kurang ya. Nah, di butir-butir itu apa ya yang bisa ditingkatkan sehingga Bapak Ibu bisa lihat secara jelas. Ya. Nah, nilai apa ya itu sebetulnya ini kenapa 88, 65, 50 ini memang sudah dilakukan simulasi di tipe kecil gitu ya. Nah, nilai A itu akan didapatkan bila maksudnya A di kriteria ya. Ya. A di sini misalnya, ya A dimanapun maksudnya A di kriteria ini. Kalau mencapai 80% ya dari jumlah nilai maksimum di kriteria tersebut ya. Jadi kriteria itu satu kriteria kan tersusun dari beberapa butir ya, elemen butir gitu. Nah, dari situ nanti masing-masing ada nilainya, misalnya 4 atau dapat 3 atau 2 atau 1. Nah, kita tahu nilai maksimal dari itu. Nah, hasil yang didapat itu berapa terhadap nilai maksimalnya gitu ya. Kalau itu mencapai 80% berarti dapatlah di kriteria itu nilainya A. Kalau dapat 65% ke atas tentu saja ya, sampai di bawah 80%. Ya, itu masih B gitu. Ya. Nah, kalau 50% ke atas ya sampai kurang dari 65 itu dapat nilai C. Demikian pula kalau nilai D ya tentu saja kurang dari 50%. Nah, kemudian kapan itu kita dapat unggul atau baik atau baik sekali ya. Nah ini penilaian akhir gitu ya. Ya tadi peringkatnya kan unggul unggul baik sekali baik gitu ya. Selain itu tidak dinyatakan tidak memenuhi ya. Nah, oke, kan mesti dari sini kan akan unggul itu berapa gitu ya. Nah, kita menetapkan seperti ini. Jadi unggul itu jika banyaknya nilai A itu 8 ya. Jadi ini tadi kan misalnya banyaknya nilai A ini mencapai 8 gitu ya. Itu unggul ya. Nah, baik sekali itu bisa ini kombinasi bisa seperti ini kalau banyaknya nilai A dan banyaknya nilai B itu jumlahnya 6 ya. Jadi misalnya banyaknya nilai kriteria yang artinya kriteria yang dapat nilai A itu misalnya yang satu yang di sini adalah 4, di sini 2, ya enggak apa-apa itu 6 ya. Jadi kalau tapi dengan syarat tadi tidak ada nilai D ya. Seandainya maaf kepencet Pak. Nah misalnya seperti ini, seandainya tidak ada nilai D gitu, ini A-nya 1, 2, 3, kemudian B-nya 1, 2, 3, 4 ya, artinya
jumlah yang A dan B itu 7 kan sudah dapat B itu. Oke, dan kalau baik itu ya ini nilai A dan B itu lebih kecil daripada 6. Oke, nah bagaimana ini, apakah saya tanya kepada pembawa acara, apakah kita melanjutkan ke kriteria-kriteria lain atau bagaimana, atau tanya jawab dulu, karena ini akan masih sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi bisa. Baik, ini cepat saja ya. Jadi saya tunjukkan cepat saja. Ini kriteria-kriteria alam. Jadi ya ini kriteria pertama itu tentang visi misi ya, tentu kurang lebih ini mengenai visi misi ya, kesesuaian program yang kerja dengan visi misinya seperti apa gitu ya. Terus ini tentang kerjasama tapi di tata pamong ya, tata pamong dan kerjasama gitu ya. Kemudian ya karena itu cepat ya. Kemudian ya, jadi ini masih dengan kriteria 2 tadi ya, tentang tata pamong, kemudian kerjasama ya, kerjasama nanti kerjasama di 3 bidang, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kemudian kriteria ketiga itu tentang kemahasiswaan ya, ini seperti biasalah untuk lihat misalnya tingkat ketatan masuk gitu, semacam itu ya. Terus ini, nah ini jumlah unit kegiatan mahasiswa ya, kemahasiswaan itu termasuk unit kegiatan mahasiswa di bidang infokom ya, yang dibimbing oleh dosen gitu ya. Terus berapa mahasiswa yang aktif di kegiatan itu gitu ya. Dan rasio dosen ya ini seperti biasa, rasio dosen dan mahasiswa gitu ya. Kemudian sumber daya manusia ya, tentang dosen, tendik gitu ya, kualifikasinya seperti apa. Kemudian ya ini tentang ya masih tentang SDM tadi ya. Oke, kemudian ya upaya peningkatan kualifikasi gitu. Terus kriteria tentang keuangan sarana prasarana gitu ya, ya tentu saja ketersediaan sarpras, terus penggunaannya, terus kelayakan dan kesesuaiannya ya. Kemudian aksesibilitas data dalam sistem informasi ya. Kemudian tentang lisensi software ya, persentase dana ya. Kemudian keterlibatan studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan alokasi dana gitu ya. Kemudian pendidikan itu ya mengenai kurikulum ya, ini sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan saat sekarang gitu ya. Kurikulum itu berdasarkan UPS, KKNI, MBKM gitu ya, semua nanti akan diakses di kriteria ini. Kemudian ya peninjauan kurikulumnya, substansi mata kuliahnya, kemudian perumusan kurikulum sudah sesuai dengan apa namanya, KKNI, UB, KKNI, terus sudah memperhitungkan kebutuhan dunia industri, dunia usaha belum gitu. Kemudian ya penyusunan materi kuliah, substansi mata kuliah, kemudian kaitannya dengan hak mahasiswa mengambil kuliah MBKM gitu ya, kemudian transparansi hasil pembelajaran ya.
kemudian kesesuaian penilaian atau pihak-pihak yang menilai apa namanya yang melakukan asesmen terhadap mahasiswa gitu ya. Kemudian substansi praktikum, pelaksanaan pembimbingan, ketersediaan panduannya, kemudian ya kriteria pendidikan itu banyak tentang suasana akademik, pelaksanaan pembelajaran, perbaikan sistem pembelajaran. Oke, kemudian penelitian ya ini yang apa namanya sudah mulai kita masukkan butir-butir untuk mengakses penelitian. Jadi misalnya keberadaan lembaga yang mengelola penelitian, kemudian kelengkapan dokumen standarnya, kemudian seleksi apa namanya, proses seleksi penelitiannya, monefnya seperti apa, kemudian kelengkapan dokumen penelitian untuk mahasiswa, kemudian misalnya kebijakan-kebijakan yang apa namanya diberikan pada atau kebijakan pemberian insentif ya yang itu diberikan pada para peneliti gitu seperti apa, kemudian penyelenggaraan workshop yang berkaitan dengan penelitian gitu ya, kegiatan penelitiannya sendiri, monefnya ya. Demikian pula untuk pengabdian masyarakat ya. Nah kemudian yang banyak itu adalah kriteria untuk kriteria 9 ya, luaran ya. Ini ada luaran dharma pendidikan ya, ini misalnya tentu saja misalnya IPK, kemudian mata kuliah yang PPL, profil lulusan, prestasi mahasiswa, persentase lulusan tepat waktu ya, terus ya. Oke, kemudian ya kriteria yang luaran yang berkaitan dengan penelitian ya, jadi mahasiswa ya, yang itu bermanfaat atau yang menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kemudian hasil TA yang CPL-nya, keterlibatan mahasiswa dalam pilihan dosen, sertifikasi profesi untuk lulusan ya, kemudian karya-karya mahasiswa yang itu apa namanya memiliki haki atau paten ya, tapi mungkin haki dulu lah kalau S1. Kemudian hasil penelitian yang digunakan untuk proses pembelajaran atau untuk PKM ya. Kemudian kegiatan luaran yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat ya hasil penelitian hasil pengabdian masyarakat ya yang melibatkan mahasiswa, jumlahnya, kemudian hibahnya, terus ya mitra kegiatan PKM, kemudian jumlah pelayanan pada masyarakat ya. Demikian saya kira kita cukupkan saja. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sriatati atas sosialisasi mengenai Infocom ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin hampir sama dengan bahan PTL, butir-butirnya yang berkaitan dengan butir-butirnya, tapi juga ada hal-hal penambahan dan penyempurnaan. Lalu untuk Infocom di sini ada 100 butir ya, Prof. Sri. Ya, jadi ada 100 butir. Lalu tadi sudah dijelaskan bahwa ada 9 kriteria ya. Kemudian perlu juga ditekankan bahwa nanti setiap kriteria dan evaluasi diri itu ada nilainya, yaitu A atau B atau C atau D. Itu maksudnya untuk apa misalnya untuk tata pamong itu nilainya A, berarti nilainya sekitar 80% ya Prof. Tadi yang kalau A itu ya. Kemudian nanti setelah itu
apakah dia terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kemudian misalnya kalau unggul itu nilai A-nya ada 8 ya dari 10. Ya, berarti kan 9 kriteria plus 1 evaluasi diri. Ya, berarti unggul itu nilai A-nya ada 8, minimum ada 8. Ya, ini mungkin informasi yang penting bagi kita semua. Memang ini Prof. Sri ini luar biasa tertarikan di istilahnya prodi-prodi yang berkaitan Infocom ya. Ini kita banyak sekali yang mendaftar, kemudian sampai kita kemarin tutup, ternyata setelah tutup masih banyak yang daftar. Ya mungkin nanti bisa diteruskan yang apakah ini ada seri kedua atau jilid kedua atau mungkin dari Abdikom Pusat, monggo silakan. Oke, mungkin untuk bersingkat waktu masih ada waktu mungkin sampai jam 10 ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bu Isati Muhimah, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih penjelasannya Prof. Hartati. Ini saya Izati dari Magister Informatika UII. Instrumen untuk yang jenjang S2 bagaimana ya Bu? Kemudian kalau yang saat ini dari BAN-PT itu kan kalau unggul ada 2 syarat utama, yaitu yang indeks RI dari reputasi internasional dari penelitian mahasiswa dan jumlah GBLK untuk SDM dosennya. Apakah itu di instrumen dari Infocom ini juga sama atau itu di Bu atau bagaimana? Nggih. Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Monggo Prof. Sri ya. Tadi mau satu-satu atau monggo aja, saya mengikuti Pak. Mungkin ini ada satu lagi, mungkin satu lagi ya. Pak Fatur Rohman, Pak Fatur Rohman dari Unimus, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Prof, ini saya mengajukan pertanyaan. Kami dari Unimus kebetulan program studinya baru 1 TS nih, Prof. Tapi waktu itu SK-nya 2018, jadi kan Oktober kita, tapi nerima mahasiswa baru kan tidak bisa, Oktober kita nerima 1920, sehingga kalau menurut aturan BAN-PT kan di 2001 ini kami harus mengajukan akreditasi awal. Kalau di BAN-PT kan April kita harus upload borang itu ya, mungkin yang pertama itu nanti bagaimana kami hanya satu punya TS, berarti nanti kan banyak, kalau lihat di borang BAN-PT itu tabel-tabel yang harus diisi ternyata banyak yang kosong gitu ya. Itu juga nanti bagaimana kemudian yang akreditasi perdana bagi program studi. Kemudian yang berikutnya ini kalau misalnya kami nanti ngupload kita tetap menggunakan BAN-PT, kemudian ngupload di April, itu nanti apakah kita ngikuti BAN-PT atau kami harus menunggu dulu dari Infocom aja gitu. Itu mungkin yang kedua itu aja Bu dari kami dari Universitas Muhammadiyah Semarang, kebetulan program studi baru. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Roman. Monggo Prof. Sri. Gimana? Halo. Monggo silakan Prof. Sri. Baik. Pertanyaan dari Bu Izati ya tadi. Yang pertama, instrumen S2-nya mana gitu, kalau nggak salah ya. Kalau saya nanti di direct ya Pak ya, kalau saya keliru. Baik, instrumen S2 saat sekarang maksudnya masih proses finalisasi ya. Oh, siap. Tapi insya Allah nanti kalau artinya itu sudah siap di acara yang lain gitu ya, itu juga akan kita sampaikan. Dan instrumen pun juga yang sudah itu juga maksudnya kita belum bisa melakukan apapun, misalnya memberikan pada Bapak Ibu semuanya itu juga belum bisa, karena itu kan prosesnya harus disampaikan ke BAN-PT, kemudian ya khususnya ke Majelis BAN-PT, kemudian nanti kalau Majelis BAN-PT sudah ACC, nah itu baru bisa ya dipublikasi lah, istilahnya bisa disampaikan ke siapa saja yang memerlukan, artinya ke prodi-prodi.
Ya, jadi sampai sekarang memang mohon maaf kalau ada permintaan itu kami belum bisa memberikan itu karena seperti itu ya, artinya jangan sampai nanti kita terlanjur memberikan ternyata misalnya tidak disetujui dan PT atau harus dirubah ininya itunya gitu. Nah, itu akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik menurut saya ya. Jadi memang saya masih masih kita tahan dulu sampai nanti betul-betul ada pengesahan dari Ban PT. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Izati tadi mengenai apa Pak tadi Pak? Unggul, tentang unggul. Itu ya. Kalau unggul jumlah GB harus berapa begitu ya. Nah, untuk di kita memang sudah ada perhitungannya di poin guru besar Bu. Jadi kalau tadi kan persyaratannya itu kalau kita menetapkan unggul itu kan 8 dari 10 itu A ya. Nah, tentu saja bisa masuk situ gitu ya. Jadi nanti sementara ini masih seperti itu Bu. Jadi unggul itu 8 dari 10 itu yang harus dapat nilai A. Nah, di jumlah SDM ya, jenjang akademik SDM itu ada di poin sendiri di dalam SDM itu. Yaitu nanti dengan sendirinya akan ketika unggul mestinya salah satu dari itu maksudnya di kriteria itu ya tetap harus tinggi. Tidak bisa misalnya situ di kriteria itu rendah kemudian yang lain terus A semua gitu ya, kayaknya dari instrumen itu nggak bisa seperti itu. Ya, jadi saling berkaitan begitu. Ya. Oke, monggo. Ya, mungkin Bu Isyati dari klarifikasi atau mungkin ada. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan Pak Fatur Rahman, Bu Prof. Sri. Jadi itu Prodi Pak Fatur Rahman itu artinya sudah berjalan 1 tahun gitu ya Pak ya. Tuh, ini kan udah 2 angkatan kan, baru 2 angkatan, tapi kalau untuk akreditasi beri TS-nya hanya 19-20 saja, hanya 1 TS. Karena prodi baru ya Pak ya? Iya. Baru. Iya Pak. Bapak harus mengajukan akreditasi kapan Pak? Kalau menurut dan PT kan Oktober harus terakhir ya, berarti kita harus upload borang tuh 6 bulan sebelum. Berarti April besok gitu. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak ya, kalau kita nanti insya Allah launching tanggal 2 Mei, berarti kan 3 bulan setelah itu baru operasional akreditasi. Sehingga prodi itu bisa mengajukan ya sampai taruhlah tadi 2 Mei ya 1 Agustus gitu. Kalau Bapak masih pada range itu ya masuk pengajukan itu mengajukan ini masih asumsi ya Pak, memang mensabitnya itu ke LAM Pak. Di LAM, oke. Jadi kalau ngajukannya 2 Agustus berarti setelah 2 Agustus kita ke LAM, tapi kalau ini tapi dengan perhitungan itu ya, maksudnya Bapak memang betul-betul harus mengajukan itu sebelum tanggal 2 Agustus gitu. Oh, iya. Iya. Nggih, matur nuwun, Prof. Mungkin berikutnya ini ada di chat ada beberapa pertanyaan ya Prof, mungkin. Oh, oke. Mungkin yang ada beberapa yang memang sudah dijawab oleh Prof. Sri, tapi ada juga yang mungkin beberapa yang belum ya. Jadi maksudnya di chat ya. Ini ada dari Pak atau Bu ya, Riyad Sahara. Ini juga untuk Prof, prodi PJJ, pendidikan jarak jauh. Ini kan ada pertanyaan seperti itu. Ya ini prodi S1 PJJ dan sistem informasi PJJ ya. Jadi maka ini juga termasuk tadi
dan juga apakah juga ini ada instrumen untuk prodi PJJ atau ya begini, karena prodi PJJ itu kan sudah artinya diberlakukan ya, sehingga memang nanti ada asesmen yang spesifik ke PJJ ya, dan ini tentu saja nanti LAM akan membuat instrumen untuk itu ya. Kita sudah berpikiran ke sana, Pak. Cuma memang belum bisa kita sampaikan di sini ya, agak sabar sedikit. Memang tim kita sudah kerja keras dan masih istilahnya itu lari pun sudah kenceng gitu, masih ini masih harus dikencengin lagi gitu ya. Tapi ya kalau artinya begini, kalau LAM itu sudah berdiri toh ya, walaupun misalnya nanti ada program D1 yang hanya taruhlah hanya ada satu program studi di Indonesia ya, kita harus punya instrumen untuk mengakses itu gitu ya. Cuma kalau semua itu harus seketika ini tanggal 2 Mei tadi ready semua, kayaknya ya belum bisa, Pak. Ini secara fakta, tapi itu akan berproses terus gitu ya, artinya tidak berhenti untuk menyiapkan itu. Makasih, Pak. Iya, Pak. Tadi mungkin juga untuk ini ada menanyakan juga Pak Irianto untuk vokasi dan non vokasi ya, mungkin sudah kuat ya, Prof ya. Iya, sama. Ya, juga ada pertanyaan lagi, kalau di Ban PT kan ada ISK ya, jadi unggul, A lalu pengen jadi unggul harus menyatakan ISK ya. Apakah di sini nanti juga di LAM Infocom juga ada, Prof? Jadi begini, kalau di LAM Infocom nanti kalau sudah operasional itu tidak selalu sama dengan Ban PT ya. Jadi kalau di Ban PT sekarang kan ada ISK ya untuk itu menaikkan peringkat. Nah, kita belum berpikir seperti itu ya. Artinya ya karena kan LAM itu baru operasional nanti. Artinya kalau begitu operasional nanti kan sudah ada peringkat unggul gitu ya. Jadi tidak berkonversi misalnya dari A ke unggul gitu ya. Karena ini kan LAM ya. Jadi mulai nanti baru operasi LAM ya, tentu saja kebijakan adalah kebijakan LAM ya, sepanjang itu tidak melanggar aturan-aturan ya. Terima kasih, Prof. Oke. Jadi ada juga pertanyaan mungkin Ibu Asri Yanik ya. Untuk sekarang kan ada perpanjangan otomatis akreditasi kalau dari BAN. Tapi kalau untuk LAM ini apakah ada perpanjangan otomatis akreditasi atau harus monggo? Jadi begini, kalau LAM beroperasi, maka semua program studi nanti kan beroperasi mengajukan ke LAM ya, pada ketika memang dia harus mengajukan taruhlah setelah tanggal 2 Agustus. Nah, misalnya harus mengajukan 1 Agustus ke BAN masih boleh, tapi kalau setelah itu kan nggak boleh. Jadi starting 2 Agustus ini dengan perandai-andaian tadi 2 Mei memang di launching oleh BAN gitu ya. Nah, ketika tanggal 2 Agustus itu mulai operasional, maka semua starting dari situ gitu loh. Jadi pengajuan akreditasi ya mengajukan lagi. Kita selama ini ya, artinya sampai detik ini itu pemikiran masih seperti itu ya. Artinya pengajuan LAM ya kalau begitu terakreditasi, begitu masuk di waktu akreditasi operasional BAN, operasional LAM ya mulai mengajukan akreditasi LAM gitu.
tidak terus minta perpanjangan otomatis seperti ban gitu. Ya kalau dengan ban monggo, artinya itu kebijakan ban ya. Nah, kebijakan LAM starting lagi asesmen gitu. Karena itu ya kita sudah tanda petik ya, memikirkan seperti itu, menetapkannya seperti itu. Jadi masuk operasional LAM ya asesmen LAM, karena kan ininya beda ya, butir-butirnya LAM itu kan beda. Ada yang beda dengan ban lah gitu ya, memasukkan kondisi saat ini yang MPKM, yang itu di ban belum ada, di instrumen ban gitu ya, misalnya gitu. Jadi seperti itu Pak. Enggak. Ya, makasih Prof. Okay. Ada pertanyaan, boleh nggak mengajukan reakreditasi sebelum 2 tahun? Oh, reakreditasi sebelum 2 tahun ya. Jadi, biasanya kan mungkin dia 5 tahun, tapi karena mungkin sudah siap, lalu 2 tahun. Begini, kalau di LAM, kalau sudah operasional LAM ya, itu kita menentukannya reakreditasi itu 1 tahun. Boleh 1 tahun. Jadi misalnya ya, ketika di akreditasi pertama itu dapat C gitu. Misalnya. Terus sudah perbaikan 1 tahun kemudian boleh reakreditasi gitu ya. Itu yang konteks di LAM ya Pak ya, artinya operasional. Nah sekarang kan pertanyaannya, kalau misalnya tadi sudah diakreditasi ban ya, maksudnya gitu ya Pak, akreditasi ban terus harus reakreditasi gitu. Nah di reakreditasi 2 tahun. Dan ketika masuk ke reakreditasi berikutnya ini masuk operasional, masuk waktunya LAM atau bukan? Ya. Kalau masuk waktunya LAM ya diajukan ke LAM saja gitu. Oh ya. Ya toh, itu loh. Ya. Terima kasih Prof. Yang bertanya? Ya kan, mungkin ini Pak. Halo, saya Pak. Edi Susena, monggo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau izin Bu Sri, kami dari Politeknik Indonesia Surakarta. Kami memiliki program studi D3 Sistem Informasi. Kebetulan ini saya lihat masa akreditasinya itu habis pada bulan September 2021. Yaitu kira-kira nanti apakah kita menggunakan akreditasi dengan LAM Infocom ataukah masih menggunakan fasilitas otomatis dari Ban PT, Bu? Bapak habisnya September 21 ya Pak. Berarti Bapak harus mengajukan Maret ini toh Pak, betul nggak? Iya, Maret. Ya, 6 toh, Maret. Nah, Maret, betul Maret. Ya, karena Maret itu masih waktunya ban ya. Artinya Bapak mengajukan ke ban saja. Oh gitu. Oh ya. Berarti bisa menggunakan fasilitasi otomatis dari Ban PT, Bu ya? Iya Pak, masih bisa. Ya. Oke, terima kasih Bu, itu pertanyaan kami, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Edi Susena. Ini masih ada menit, mungkin kalau ada. Silakan. Yang mengatur kan Pak Joko. Ya, ada pertanyaan, mungkin tadi Prof. Sri menjelaskan, ini dari Pak LK Sulfria ya. Ada pelatihan dalam menyiapkan instrumen kecukupan. Apakah pengajuan ke LAM ini atau melalui suatu proses pengajuan pendampingan atau bagaimana untuk pelatihan itu? Jadi begini, nanti kalau jadi gini, proses akreditasi kita itu nanti dalam 1 tahun itu ada 3 term ya. 3 term ya, ini nih yang pemikiran semula itu 3 term ya. Nah nanti sebelum masa akreditasi, maksudnya sebelum masa operasi itu akan ada pemberitahuan bagi siapa yang akan mengikuti pelatihan gitu. Nanti ada ini Pak, ada pemberitahuannya. Nah itu yang mau masa akreditasi ya. Nah kemudian nanti kan ada pendampingan seperti apa ya. Nah
pendampingan itu begini, kalau misalnya ketika asesmen kecukupan itu tidak dilanjutkan ke asesmen lapangan karena misalnya nilainya kurang memenuhi. Nah, ini kan bisa jadi secara substansi itu yang perlu ditingkatkan ya. Nah, maka nanti program studi bisa mengajukan ke LAM gitu ya. Tapi nanti bukan LAM yang akan tapi nanti akan apa namanya, didukung oleh Aptikom gitu ya. Jadi nanti ada pendampingan dari Aptikom ya untuk melakukan pendampingan itu, misalnya dari sisi substansi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, begitu Pak. Ya, sehingga nanti apa namanya, diajukan lagi untuk asesmen lapangan. Asesmen kecukupan, terus nanti asesmen lapangan. Begitu. Ya. Terima kasih, Prof. Nah, ini juga ada pertanyaan, apakah dari Bu Vika ya, Vika Febri Mulyati, apakah bisa melakukan reakreditasi apabila kampus belum memiliki lulusan? Oh ya, bisa, silakan. Silakan, deh. Terima kasih. Ya. Dan satu lagi pertanyaan ya, Prof Sri. Dari Pak Hero Wintolo, terkait proses akreditasi dari LAM, apakah biaya pelaksanaan asesmen lapangan yang dilakukan asesor dari LAM ditanggung PS dari PS atau PTN dan berapa besar? Oh, ini pertanyaan yang susah. Begini Bapak Ibu, sekali lagi ya, ini belum keputusan final karena kan belum diajukan sama Ban PT. Nah, kita bersama-sama dengan LAM yang lain itu sedang melakukan pengusulan ya, artinya kan memang diminta dokumennya, diminta apa namanya, usulan biayanya dan sebagainya lah ya, kelengkapan itu memang diminta oleh majelis, dan kita pun mempersiapkan supaya nanti bisa launching di 2 Mei itu. Nah, pengajuan beberapa LAM itu sepakat sekitar 50 Pak. Nah, itu memang dengan asumsi biaya itu masih perhitungan untuk asesmen masa apa namanya, masa normal, masa belum pandemi. Masa belum pandemi. Nah, nanti kan yang perbedaan pandemi hanya di transport sama apa namanya, transport sama akomodasi ya Pak ya. Ya. Transport asesor sama akomodasi. Nah, itu aja, artinya Bapak Ibu bisa membayangkan transport misalnya dari kan kantornya dari Jakarta, misalnya dari Jakarta apa namanya ke mana itu PP berapa ya, mungkin sekitar ya, kalau transport akomodasi itu ya mungkin sekitar 10 lah ya. Taruhlah itu kan 2 asesor gitu kan. Ini pikiran kasar aja Pak, maksudnya transport pesawat dan biaya tidur di hotel itu kan mungkin untuk 2 orang itu ya 10. Ya kira-kira gambarannya begitu Pak. Tapi mohon maaf ya, ini belum, sekali lagi belum keputusan final ya. Jangan sampai itu nanti apa namanya menjadi istilahnya itu kabar yang simpang siur gitu ya. Belum keputusan final, tapi LAM yang lain tadi sepakat sekitar itu Pak. Ya. Ya tinggal nanti tanggal 2 Mei nanti seperti apa. 2 Mei kan kemungkinan nanti di launching ya. Itu Pak. Ya, makasih Prof. Asli. Ini tadi pertanyaan dari Pak Hero ya. Anda bisa Oke, ya ini sebentar, ini ada lagi ya. Ini satu lagi ya Prof, ini ada. Iya, enggak apa-apa. Untuk unggul maka minimum 8 kriteria bernilai A. Dan kriteria dan evaluasi diri. Apakah 8 kriteria minimal A itu boleh sembarangan atau ada syarat minimal?
Jadi Oh, yang mana aja gitu ya. ya. Baik, untuk saat ini memang kita masih sembarang, Pak, masih sembarang ya. Tapi kan begini ya, namanya instrumen itu, jadi menetapkan misalnya di butir ini dapat 4 kalau seperti apa, butir ini dapat 3 seperti apa ya, misalnya di masing-masing butir ya, itu memang bukan hal yang mudah. Nah itu ibaratnya itu ketika tim itu menggodok itu ya, membahas itu di antara kita itu sudah sudah pembahasan itu seru sekali gitu ya. Itu sehingga kadang menyenangkan satu butir itu sudah bisa berhari-hari gitu ya. Supaya maksudnya itu ketika jangan sampai nanti penilaian itu gini loh, oh itu penilaian itu kayak gitu, kayaknya cuma condong ke arah yang universitas besar gitu ya, bisa memenuhi ya. Bukan seperti itu, kita sudah melakukan pemetaan gitu ya, mulai dari yang universitas besar seperti apa, misalnya untuk butir ini dan mencapai itu seperti apa. Universitas besar jelas udah gitu ya. Bagaimana dengan universitas yang masih perlu dibina? Oh ini sulit sekali ya. Kita buat yang sehingga tidak maksudnya sudah mempertimbangkan itu gitu ya. Sudah mempertimbangkan kondisi universitas besar-besar sampai universitas yang kecil-kecil ya. Jadi seperti itu. Sehingga tadi kenapa unggul 8 dari 10 kriteria dapat A tadi ya, itu sudah kita pertimbangkan, dan untuk saat sekarang itu memang masih acak gitu ya, masih acak. Nah, tapi dari tahun ke tahun nanti itu instrumen itu akan kita evaluasi ya, kita evaluasi lagi. Nah, mungkin bisa jadi nanti suatu saat itu berubah, misalnya harus ada ketentuan tertentu lagi gitu ya. Kita lihat nanti, kita pelajari. Nah, sekarang kan baru awal sekali yang penilaian yang seperti itu. Nah, kenapa tadi setiap kriteria kita beri nilai itu sebetulnya untuk menunjukkan Bapak Ibu itu kuat, prodi Bapak Ibu itu kuat gimana sih, atau lemah gimana ya. Sehingga tentu saja kalau misalnya Bapak Ibu ketahuan nih, oh butir ini saya kok masih lemah ya. Nah, Bapak Ibu perlu meningkatkan elemen-elemen yang di butir itu ya. Perlu meninjau elemen-elemen butir itu, nah terus melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk memperkuat itu biasanya. Itu tujuannya sebetulnya. Ya, terima kasih. Ini waktunya sudah habis. Oh, jadi. Nanti mungkin masih banyak pertanyaan, tapi nanti kami panitia akan merekap lalu apa saja yang belum terjawab ya. Tapi terima kasih tadi atas ya istilahnya sumbangkarannya lalu sosialisasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila nanti para peserta menginginkan hal kegiatan ini dilakukan supaya lebih detail lagi, dan juga nanti dalam proses kita masih untuk menyusun instrumennya lalu menyusun rupiahnya dan sebagainya, ini masih butuh waktu lah. Monggo nanti silakan Pak Ibu bisa menghubungi kami gitu ya. Terima kasih Prof. Sri atas paparannya, dan mungkin bisa beri di acara ini. Terima kasih Prof. Sri.